Jatinam wewengkon Klaten bersinar terang Ki Ageng Kripik traing noto mojo bae siar dakwah lan lenggah ing Jatian. Pemirsa yang budiman, sugeng rahayu sedayanipun. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, selamat datang, selamat bergabung di ARIKS Center, Strategi Kebudayaan Aplikasi Literasi Rasional dan Fiksi. Pada kesempatan sore hari ini, Forum ARIKS Center sudah kerawuhan ya tamu-tamu agung sedayanipun, sugeng rawuhipun sedayanipun Bapak Ibu. Yang pertama-tama mari panjatkan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini, pada masa pandemi kita masih diberikan kesehatan. Amin. Tetap selalu jaga protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, imunitas pikiran, dan imunitas hati. Baik Ibu Bapak semuanya, pemirsa yang berbahagia, saya perkenalkan terlebih dahulu tamu-tamu saya pada sore hari ini. Yang pertama, saya kerawuhan Bapak Zainuddin Seno Aji. Nah, beliau ini adalah praktisi media massa di Klaten. Sugeng rawuhipun Pak Udin. Yeah. Beliau ini sudah malang melintang di dunia jurnalistik dari ujung kulon sampai ujung wetan ini ya. Selamat bergabung dan terima kasih sekali. Mohon saran-sarannya untuk membangun channel Ari Kuswanto ini, ARIKS Center ini, untuk menebarkan virus-virus kebudayaan. Kula suwun nggih Pak Seno. Selanjutnya tamu saya ini Mbak Ika NH. Nah, Ika NH ini Mbak Ika Nidal Haq. Nah, ini Jeng Ika ini adalah pegiat literasi. Jadi budayanya yang dia senang itu budaya tulis menulis, baca membaca. Nah, makanya dinamakan pegiat literasi di Kabupaten Klaten. Terus kemudian ini di samping saya ini Pak Benggring. Nah, salam budaya Pak Benggring. Salam budaya. Salam budaya pemirsa. Nah, Pak Benggring menika nggih merupakan wartawan juga di Kanal Desa, nggih. Ini dijenenge Pak Benggring padahal awake gede banget. Biyen niku Pak Benggring niku awake cilik. Wah, gandeng ya srawung kalih kanca-kanca dulur-dulur Indonesia Tambah Makmur ngunjuke banyu susu lho niki lho. Ngunjuke susu, makane daging, ayam, ikan, telur. Akhire awake saiki dadi bedah. Alhamdulillah. Biyen Benggring mula nganti dadi gede tetep Pak Benggring. Pak Benggring tarik. Tarik kring ongko. Hah, nggih. Matur nuwun sanget menika tamu-tamu kula sedayanipun. Wah, mugi-mugi Gusti Allah tansah berkahi nggih Pak Seno. Amin. Hah, mekaten pemirsa ingkang budiman. Sore ini kita akan mengangkat tema yaitu mengenai pers. Nggih, karena tamu-tamu saya ini adalah bidangnya pers. Beliau Pak Seno adalah pimpinan redaksi di Harian Kabar Klaten. Mbak Ika juga, kemudian Pak Benggring juga. Tema kita adalah meningkatkan kemampuan berliterasi, mencetak insan pers yang berbudaya. Nah, jadi kenapa kita mengangkat mencetak insan pers yang berbudaya? Karena pers itu kan rohnya adalah bentuk komunikasi. Komunikasi itu termasuk bagian unsur dari Pak Benggring? Budaya. Budaya. Makanya kita angkat. Nah, sebagai pengantarnya sedikit saja. Sekarang ini adalah era globalisasi. Era serba digitalisasi. Nah, bagaimana peran serta media-media ini, baik media cetak, media online, maupun kantor-kantor berita ini dalam memposisikan kapasitasnya sebagai corong informasi. Nah, corong informasi di era sekarang ini bagaimana?
Yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu kan tentang pers, Pak. Iya. Regulasi pers diatur di situ. Sekarang di zaman serba IT, ada informasi teknologi, ada e-commerce. Makanya terus kemudian lahir Undang-Undang IT. Nah, Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tantangannya ke depan seperti apa? Nah, nanti beliau-beliau ini akan menjabarkan. Nah, jadi ini sebagai pengantar seperti itu. Sekarang tanggapan Pak Seno selaku praktisi media di Klaten. Tantangannya, keluh kesahnya, persoalannya, juga senengnya ngendi Pak Seno ini soal media di Indonesia saat ini, terutama di Solo Raya. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa semuanya. Kali ini saya di acara ARI KS Center bersama teman-teman sedikit ingin membahas tentang pers. Pada dasarnya pers itu adalah secara hierarkinya adalah memberitakan, ya, mengabarkan, ya, menyampaikan. Jadi setiap insan pers yang dirinya mengaku sebagai wartawan, jurnalis, dia harus bisa menyampaikan sebuah informasi. Dia harus bisa, kalau di koran dia harus bisa menulis. Kalau di online pun dia juga harus bisa menulis. Kalau di pertelevisian dia pun juga harus bisa menulis dan mengambil gambar dan yang lain. Jadi setiap insan pers itu harus mempunyai pemikiran bahwa dia harus bisa menyampaikan informasi apapun itu bentuknya, baik berita bagus ataupun berita jelek. Karena masyarakat pada umumnya sekarang hanya mengambil kesimpulan bila pemberitaan itu bisa dikemas ataupun dinikmati oleh masyarakat. Betul. Setelah ada seorang wartawan yang menyampaikan. Jadi dalam dalam kutipan jurnalis, apabila dia seorang yang mengaku seorang jurnalis, bukan hanya sekedar dia tercatat ataupun apa, dia harus wajib untuk menyampaikan informasi. Ya. Dan harus bisa menulis, kalau dalam etika jurnalis dia harus paham undang-undang jurnalis, ya, dengan penyeimbang dan yang lain. Setelah itu, apabila di dalam insan pers skala ini sekarang kan melakukan perubahan era digitalisasi. Ya. Banyak sekali sekarang ada informasi-informasi yang terkadang masyarakat itu hanya bisa membaca dan mengambil dan belum bisa menyimpulkan itu berita benar ataupun salah. Nah, iki hoax itu loh, keren Pak Pengreng. Oh iya. Iya. Hoax. Nah, berita hoax. Jadi sebagai insan pers, yang dimaksud insan pers adalah seorang wartawan yang mempunyai media yang jelas. Udah jelas. Jelas. Dalam arti jelas bagaimana secara undang-undang sudah diatur, harus berbadan hukum dan yang lain, dan harus pemberitaan itu harus sesuai dengan etika jurnalis. Etika jurnalis harus kita pegang, harus kita taati aturannya. Sebagai contoh, ketika kita mau meliput sebuah acara, ya jangan asal ketika itu difoto, ditulis, dikirim. Itu berarti belum menjadi bahan jurnalistik, belum menjadi sebuah produk jurnalistik.
Tetapi seorang jurnalistik harus menulis apa yang dikatakan sebagai narasumber, mencari fakta yang jelas, mencari sebuah informasi yang jelas dengan mencari narasumber yang jelas. Baru bisa ditulis, baru bisa disampaikan ke publik. Karena di sini sekarang ini, khususnya di Indonesia sekarang, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang jarang-jarang kemungkinan keaslian ataupun pemberitaannya itu jelas ataupun fakta. Karena banyak sekali berita-berita hoax yang ada di internet. Copy paste. Ya, intinya mereka hanya bisa masyarakat hanya tahunya mencerna, oh ada pemberitaan ini, karena tidak tahu ini beritanya dari mana, terus penulisnya di situ ada siapa, medianya media apa, media itu apa istilahnya berbadan hukum atau tidak, ataupun mungkin medianya itu jelas atau tidak. Masyarakat jarang-jarang yang berpikir seperti itu. Makanya kayak abal-abal gitu. Nah, iya, kayak abal-abal dan sebagainya. Jadi sekarang banyak sekali apa istilahnya orang-orang ataupun masyarakat yang enggan untuk meneliti ataupun melihat sebuah pemberitaan. Kadang malah cuma melihat dari judulnya. Dia melihat dari segi judul dan yang lainnya. Ketika ada judul yang kira-kira judulnya aja iki. Jadi ketika kok judulnya itu kelihatan belok ke kiri, padahal di dalamnya ada isian yang penjelasan dan yang lain. Nah, masyarakat kadang-kadang baru separuhnya membaca ataupun hanya judulnya saja membaca terus menyimpulkan. Dan mungkin sekarang ini juga karena ada era digitalisasi, media-media online tumbuh dengan cepatnya. Iya, betul. Tumbuh dengan cepatnya, tumbuh dengan luar biasa. Suburnya. Iya. Cuman untuk legislasi ataupun keabsahannya belum tentu itu sebagai media yang bisa diakui. Jadi ketika memang itu seorang jurnalis pun, jurnalis bertujuan hanya untuk menyampaikan sebuah informasi yang jelas. Jadi ketika kita mengaku sebagai seorang jurnalis harus mempunyai produk. Bahkan itu harus dibuktikan dengan, kalau di online ya penulisan, di koran juga penulisan, di televisi juga dengan gambar dan yang lain. Karena mereka mengatasnamakan seorang jurnalis. Kalau dia sudah berani mengatakan dia seorang jurnalis, dia mengemban amanah, yaitu untuk menyampaikan sebuah informasi kepada publik. Betul. Baik itu informasi tentang bencana ataupun informasi tentang peristiwa dan yang lain, ataupun berita tentang pemerintahan, semua harus bisa disampaikan ke publik ataupun ke masyarakat. Betul. Nah, jadi saya hanya bisa menggambarkan karena dengan sekarang era globalisasi, era digitalisasi. Nah, ini era digitalisasi, karena banyaknya menjamurnya sebuah media-media yang mungkin masyarakat menganggap itu adalah sebuah media. Jadi saya menghimbau pada masyarakat, ditelitilah, mohon diteliti sebuah pemberitaan tersebut, kebenarannya, sumbernya, ataupun mungkin bahkan medianya pun sekalipun. Ya, media tersebut ada badan hukumnya atau tidak, terdaftar atau tidak. Nah, itu sebagai pertimbangan ke depannya. Ya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Seno. Lah, berarti begini, Pak. Berarti dengan era globalisasi, digitalisasi ini kan begini. Biyen, Pak, iki biyen kering. Yen awake kelingan. Cilikane awake kuwi awake ngerti informasi ki liyane koran ki ora ini. Mboten enten. Iya toh. Eneng paling kae apa? Radio wae batune entek. Cilaka to. Nek wis radio batune entek paling 3 sasi pisan
sesasi pisan bapake karo ibuke mulai kok sekolahan nggawa majalah. Majalah wae metune ya sesasi pisan, triwulan pisan kan ngono. Lah, terus ngeten Pak Seno. Artinya sekarang bergeser dari yang konvensional menuju ke digitalisasi. Iya. Lah, engkau kepiye kekuatan daripada media cetak ini apakah bertahan atau tidak kita juga belum tahu. Tetapi dengan tadi suburnya media online ini kan memang sangat luar biasa sekali dari sisi regulasi undang-undang ya oleh kan begitu. Karena memang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mencorongkan informasi itu hak setiap orang. Betul. Kan begitu, Pak. Nah, kemudian Pak, di dalam mengolah berita, memanajemen daripada produk pers ini, terutama yang media online, itu perfectnya harus bagaimana Pak? Di zaman yang serba digitalisasi ini, alat ukur kalau kemudian media ini nuwun sewu ya Pak ya, ini misalnya berkualitas, berimbang, berkeadilan. Nah itu seperti apa? Karena apa? Setiap insan sudah bisa mengakses media penjenengan. Nah kan begitu. Sampai sejauh mana hoaxnya, pencitraannya dan sebagainya. Lah, janjane arah daripada media online ke depan ini itu menurut penjenengan harus distrategikan seperti apa? Nah, enggak Pak Seno. Ya, jadi untuk menanggulangi ataupun istilahnya apa ya, menitik beratkan pada sebuah media yang jelas. Betul. Kalau menurut saya adalah dengan satu, ketika memang seorang warga ataupun masyarakat itu ketika mendapatkan sebuah informasi. Betul. Contoh saja informasi tentang kesehatan. Ya, okay. Nah, PPKM saya. Misalnya kesehatan. Contoh saja kesehatan, ada isu A ataupun isu B. Nah, masyarakat jangan langsung menelan mentah-mentah. Mentah-mentah sebuah pemberitaan yang dalam tanda kutip medianya itu masih belum ada kejelasan tentang verifikasi ataupun legalitasnya. Ya. Lah semacam ataupun mungkin dari sebuah penulisannya. Narasumbernya siapa di situ. Ketika dia menyebut narasumber A, seharusnya ketika itu ada titik kontrol. Titik kontrol mungkin di sini bisa pemerintah ataupun apa, ketika ada sebuah pemberitaan tersebut harus segera diklarifikasi ketika berita itu adalah berita hoax. Jadi masyarakat tidak terlarut ketika ada informasi-informasi yang menyebutkan tentang berita-berita yang tidak jelas, atau bahkan mungkin berita-berita yang justru akan mengganggu keseimbangan bermasyarakat ataupun keseimbangan bernegara. Nah, jadi masyarakat sekarang pun harus bisa pandai-pandai untuk menelaah ataupun untuk melihat sebuah pemberitaan. Menyaring ya. Menyaring ya. Dan bukan sekedar mentah-mentah mengambil, sekarang ada screenshot berita A, B, C, dan D. Ketika di klarifikasi ternyata berita itu berita hoax. Ya. Jadi masyarakat jangan langsung untuk mengambil simpulan. Betul. Ya. Mungkin itu. Iya. Ya. Karena kecuali kalau dulu berita hoax dan sebagainya, seandainya ya dan tidak pun kan informasi itu hanya sebatas media cetak, terbatas. Hanek saiki kan ngono to, War bukai berita, bukai hiburan, bukai apa-apa, wah wis kepiye. Intinya memang kita harus menfilter ya Pak ya. Betul. Berarti peran ibu bapak, anak-anak, tonggo teparwi ya kudu kon hati-hati. Rokok mawon niku jenenge filter karo kretek wis beda. Oh ngono ya. Iki nek filternya lebih cilik. Lah nek kretek sedotannya mungkin ya mantep. Oh ngono ya. Mantep. Ning nek iso wae jodot. Lah kepripun liripun?
Liripun ya tegese ben sehat. Oh, ya. Wah, awakmu ndak dadi bengkering meneh. Oh, nggih matur nuwun. Matur nuwun Bapak, matur nuwun. Nggih. Nggih. Menika Pak Seno lah, sak menika Jeng Ika NH Nidaul Haq selaku pegiat literasi, ngiras-ngirus ya wartawan, gitu. Ngeten, Mbak. Dados saat ini ya kebudayaan berliterasi, membaca dan menulis secara konvensional bagi anak-anak sekarang, terutama anak-anak milenial itu kan kalau distatistikkan, diongkokan, Ongko. Tarik kring, ongko. Nah, itu kan wis sithik banget. Saiki kan budaya baca dan budaya tulisnya kan wis nganggo iPad, wis nganggo Android dan sebagainya. Sejauh mana kemudian kualitas ataupun kemudian insan pers sendiri, insan pers yang berbudaya itu mengedukasi. Nah ini loh, mengedukasinya itu sampai sejauh mana? Karena apa? Nun sewu, ada juga media-media Pak Seno nun sewu yang memang pure untuk pencitraan. Media-media yang memang digunakan untuk influencer. Ini loh, untuk influencer, untuk kepentingan salah satu kelompok. Berarti sudah tidak independen lagi. Independensinya diragukan. Lah, gimana kiat-kiat media massa dalam mengedukasi hal ini? Monggo, Mbak. Nggih, matur nuwun Bapak. Jadi gini, saya sekedar mau sebentar mereview dari apa yang disampaikan Pak Seno tadi tentang kelonggaran regulasi yang ada di khususnya di Klaten bahwa sekarang ini sedang menjamur fenomena media online. Kalau saya boleh mereview lagi itu benar sekali bahwa stakeholder sendiri tidak punya regulasi atau batasan yang jelas bagaimana media online itu idealnya seperti apa dan awak yang menggawanginya itu juga kualifikasinya harus seperti apa sejauh mana kan? Di Klaten sendiri belum ada regulasi seperti itu. Terus kalau dari segi literasi, saya sebagai pegiat literasi di Klaten sebenarnya juga agak miris gitu nih, agak was-was gitu. Jadi yang dinamakan media wartawan itu mereka juga adalah sebagai penulis, terlebih sebagai penulis berita itu pertanggungjawabannya sangat besar, bukan dibandingkan mungkin penulis novel, penulis artikel atau opini itu kan pertanggungjawabannya hanya tapi beda dengan penulis berita, itu kan dia memberitakan juga pertanggungjawabannya itu sangat lebih besar daripada penulis-penulis yang lain. Nah untuk itu saya membagi ada 3 skill yang harus dipunyai seorang pewarta atau seorang pelaku media, dalam hal ini wartawan yang juga sebagai penulis berita itu harus mempunyai, ini paling tidak harus mempunyai 3 kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan penguasaan kaidah penulisan. Penguasaan kaidah penulisan. Ini sangat dasar. Nggih, kula leboki mriki nggih. Oke, nggih, kula leboki. Matur nuwun Terus penguasaan kaidah penulisan ini sangu atau bekal yang harus pertama kali dimiliki oleh seorang wartawan, karena nanti dia bakal menulis. Berarti ya kudu bisa nulis ya wartawan ya. Cek aja cuma rilis di Kompas itu belum menjadi produk. Betul sekali tadi apa yang dikatakan Pak Seno tadi, bentuk rilis, bentuk foto mentah itu belum menjadi produk jurnalistika. Ngantek kenal, mergo kenal sae ngoten niku terus dikirimi ndak ndino saka rilis ngebak-ngebaki anu. Nah ini yang harus kemudian kita luruskan. Untuk mengedukasi teman-teman media, juga mengedukasi generasi kita, juga mengedukasi masyarakat pada umumnya. Nah, yang tadi kan penguasaan kaidah penulisan. Dulu ingat ketika kita sekolah, kita mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
cukup lho, Kak, enggak? Sin. Maksudnya begini. Iya, sampai kering. Sini kok aku Ternyata Heeh. bahasa Indonesia itu tidak bisa dipahami secara tutorial saja, tapi juga harus dipraktekkan. Prakteknya bagaimana? Nah, kaidah penulisan ini berkaitan dengan tentang kaidah-kaidah menulis. Tapi karena sepele ya, kita tidak terlalu memperhatikan ini di pelajaran DNB. Iya. Penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, koma. konjungsi itu kata-kata penghubung itu, Oh, yang iya. karena Iya. bahkan dan sebagainya itu ada konjungsi. Nah, itu kan sepele sekali, tapi nanti efeknya sangat besar dalam penulisan berita. Salah penulisan berakibat fatal pada pemahaman. Tegese aku nek sok Gitu. nulis ning Facebook ya sok ngawur ya. Iya, ngawur. Wah, sok tulisane kleru. Dikoreksi sih kering. Heeh, ya terus. Melu sinau kula Bapak. Iya, iki melu sinau Nah, terus. kalau saya diizinkan untuk mengulik sebentar, menilik kualitas serta penulisan media online sekarang, secara umum ini, guys. Secara umum Secara ya. umum itu banyak sekali yang tidak berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke. PUEBI itu yang harus nanti Puebi itu dah. Webi. Webi. Keren kayak anu kucingnya disingkir ki sik kayak. Wes. Kayak Sondromowo kayak. kucingnya Ah. juga pengen ikut belajar literasi. Kucingipun kepengin cerak-cerak kalih piyai, kucing anu ingkang Betul radi apa-apa. cantik. Kucing saja juga pengen ikut belajar. Sing penting ki ora kucing garong. Lho, aku ya aja. Heeh, terus kita kan endi mau? PUEBI. Jadi nanti teman-teman kan wartawan punya Android semua, nggak mungkin nek bukan kagungan nggih. Bisa di download PUEBI. Nah, itu untuk pedoman. Pedoman untuk Pedoman Umum. umum ejaan bahasa Indonesia. ejaan bahasa Indonesia. Ya. Ya. Nyusun atau Ah, Nah, angka. kadang-kadang kita itu terlalu kok kaya cak SMA lah ya pakai itu lagi. Padahal PUEBI itu dipakai seterusnya. Selama kita masih bergulat dengan yang namanya bahasa, tulisan, tuh. yang namanya PUEBI itu harus kita punyai. Kayak primbon. Oh, Kayak- kamus besar. Nah, kamus. Nah, Dadi kaya nulis sakti. skripsi kae asine. Nah, mbah kula pun kesupen napa kula sekolah sampai skripsi, mboten Ah, sekolah kowe- sampai skripsi nek kula. Nah, terus Mbak Ika. nah, selain kamus PUEBI tadi nih, kita juga harus memiliki kamus yang namanya KBBI. KBBI. Nggih, KBBI ini Kepanjangannya apa nih? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, ya. Gunanya untuk apa? Ya, yang namanya kamus itu kan untuk mengartikan kata-kata yang sulit atau untuk mencari diksi, memilih kata juga bisa. Tapi kalau untuk diksi, sepertinya media-media online itu kalau berita kan bahasanya pragmatis gitu. Iya. Maksudnya ngunu-ngunu wae gitu. Betul. Nggak perlu kayak nek kita bikin puisi yang muatan sastranya ruwet gitu. harus Remen pakai- kula puisi ini remen iki. Soalnya sing menyangkut kembang contohnya kembang Iya, kalau kembang puisi- plimping ngoten iki. Eko Dojo iki. Kalau puisi itu kan tetap muatan sastranya kental, jadi belajarnya juga harus lebih. Tapi sebenarnya kalau berita ini sebenarnya berita kan ya ngono-ngono wae formatnya gitu. Ya. Tapi untuk penataan tetap kita harus ketat memenuhi aturan berliterasi gitu. Ini yang kedua gitu tentang penguasaan kaidah ketatahahasaan. Ini juga berkaitan dengan penggunaan diksi tadi. Penggunaan diksi tadi Nggih, ya. Wali ukara itu. Oh, diksi itu wolak-walik. Itu kan diksi itu pemilihan kata. Kula dereng mudeng ya Mas. Milih tembung sing pas gitu. Milih tembung sing pas kuwi Itu tegese namanya diksi. diksi. Oh. Diksi. Termasuk ya bopo Misalnya bla 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 Ya, terus misalnya- ucapnya ungkapnya ngoten niku.
itu namanya dialog tak. Oh, dialog. Oh, benten meleh. Pun mangga kula saya nih, saya rada anget nih. Kula tak ngombe susu riyen. Nggih, mangga. Kula giseni. Soale benjang tanggal 20 niki Hari Gizi Nasional. Oh. Sadurunge Hari Gizi Nasional, kula tak giseni pakai susu jahe. Nah, Pun monggo. Lanjut nggih. ngapunten lho Mbak niki pancen ya biasa. Masa pertumbuhan ini ya. Pertumbuhan kurang gede. Ya yang kedua tadi kan penguasaan ketatabahasaan. Jadi yang mana tadi ya? Tentang diksi ya. Diksi. Tentang memilih ukara yang tepat. Memilih kata yang tepat agar menjadi rangkaian kalimat yang bisa dipahami oleh khalayak. Seperti misalnya sedang meliput tentang kejadian bunuh diri. Bunuh diri itu harusnya menggunakan kata mati atau tewas atau meninggal. Atau mangkat ya. Atau mangkat. Mati, tewas, meninggal. Itu nanti ada wah, itu. Oh, baru nunjuk. Nggih kok tadi. Nggih, modir. Ya, jadi itu pemilihan kata. Kalau bunuh diri biasanya pakai dengan katanya tewas. Tewas. Oh, kalau bunuh diri itu tewas ya. Tewas. Ketiwasan bopo berarti ketiwasan bopo. Kowe dudu kowe bedon, nek kowe sungsate adoh kowe. Ketiwasan iki dudu tewas mati mergo bunuh diri. Nah, itu hanya contoh kecil ya. Nanti nek dibedah malah blenger. Blenger banget. Iya. Belum dialog tak, belum yang konjungsi, belum yang neko. Mungkin neko ndak Pak Dengkring blenger. Berarti siapi jagung. Garek ngletuk jagung. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga yaitu literasi itu tentang kemampuan memanage informasi. Kemampuan dalam memanage informasi. Nah, lire kepiye kuwi lire? Saya juga mereview lagi dari apa yang disampaikan Pak Seno tadi tentang bagaimana kita itu menyikapi dengan bijak setiap informasi yang datang. Kalau dalam agama Islam, maaf ya, ada ayat yang menyebutkan Al-Hujurat ayat 6 itu yang menyebutkan setiap berita yang datang dari orang fasik harusnya ditabayunkan terlebih dahulu. Tabayun. Lagi ngerti nek tabayun ngono kuwi to. Nanti bisa dibuka kembali di Al-Hujurat ayat 6. Esensinya apa? Bahwa berita yang datang itu tidak selalu benar. Berita yang datang itu tidak selalu benar. Jadi skill atau kebijaksanaan dalam mengelola informasi itu harus dimiliki oleh seorang penulis agar kita tidak ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak benar. Nah, bahkan malah membodohkan ya. Bahkan malah menjadi agen pembodohan. Karena salah satu peran pers kan juga harus ikut mencerdaskan, kan begitu, mengedukasi. Ya. Nah, bagaimana ketika masyarakat itu kan sekarang kan jangan cepet-cepetan ya. Bahkan ketika media itu, bahkan sekarang generasi sekarang ada nggak? Ya mungkin ada berapa persen kecil sekali yang masih mau membaca koran. Ya itu. Membaca media online saja mungkin dia meng-mengen gitu. Karena memang budaya literasi di negara kita itu kan peringkatnya di atas satu level di atas Botswana. Botswana itu peringkat keberapa? Ya kepiro kuwi? Keberapa Kak Bengkring? Walah nek kula saya bumet iki. Kak 63. Dan kita wong susu mawon dereng telas e kula pun konsumsi barang ya ora 62. Jadi nomor 2 paling dari bawah. Jadi literasi kita itu peringkat 62 dari bawah. 63 sedunia, bayangkan. Semuanya berapa? Budaya baca tulis kita, budaya berliterasi kita, sumber-sumber yang rasional itu ki nomor 3 awake dhewe ora gelem sinau, bayang. Iya. Oh piye?
Kita Bayang, Mas, jauh ya? dari buku. Jauh dari Kita buku. jauh dari, kita sudah diberi internet, kemudahan berkomunikasi, kemudahan berinformasi, tapi tetap saja malah kita kebablasan. Yang esensi nggak bisa kita ambil, seperti hanya ilmu ya sebenarnya, meskipun ilmu itu juga masih perlu riset lebih. Kayak Google itu nggak semuanya loh, informasi dari Google itu benar. Iya, nggak ki sumbernya saka ngendi ya, sok-sok. yang Ora memasukkan cetha. informasi-informasi ke Google itu kan juga beberapa ada keterlibatan para pelaku media. Yang disebut Media. tadi umbruan. Umbruan. Ketoke akeh ning Nah, ngono potong. kae. Sak-sakan kaya aku nek duwe sak nang omah ngono kae. Nah, pada Iki bahasa saat apa itu, ya? Aku ra tek mudeng. Mangke kula. Itu bahasane Pak Benggring. Oh, Pak Sak-sakan Benggring, gitu, iya. terus mengenai tadi ya tentang generasi kita, terlebih adik-adik yang masih sekolah, bagaimana yang masih mengenyam pendidikan formal, gimana mengelola itu, ya memang nggak bisa dipungkiri ya, generasi kita itu nggak cukup memahami literasi itu hanya dari bangku sekolah. Nggak cukup. Sekolah sekarang berapa jam di sekolahan, terus jam bahasa Indonesia berapa jam dan sebagainya. Kalau membaca juga sekarang malah sekolah diterapkan digitalisasi belajar itu ya, Ya, itu. memakai media itu ya. Digitalisasi Dek ben wae wis wegah maca nulis, sekarang tambah memakai media kan tambah Ya mbok menawa. Artinya memang ya itu tadi platform Tonton. pendidikan itu juga arahnya mau didigitalisasi. Iya. Wah ini, Iya. ini Ya yang cocok nih. perlu dikaji gitu. nah Cocok. berapa Sik. persen Cocok yang sik, lainnya, berapa persen yang lainnya kebutuhan literasi adik-adik kita, anak-anak kita lah, itu kan bisa diperoleh dari referensi dari luar. Salah satunya adalah dari media massa. Nah, kalau sekarang yang paling dekat lah majalah, media online, surat kabar. Nah, mereka bisa mendapatkan ilmu tentang keliterasian itu dari sana. Artinya, media massa itu kan sesungguhnya menyumbang banyak atas tegaknya literasi. Media massa. Karena media massa itu baik cetak maupun oleh jelas nulis kok Jelas ya. nulis. Oh Nah, ya. siapa yang nulis itu? Ya pelaku media kan begitu. Ya. Nah, kalau media, pelaku media itu menulis berita yang apa, kaidah tulisannya acak-acakan, ditulis apa juga nggak jelas, misalnya sumbernya juga dipertanyakan. Bagaimana generasi kita mau membaca itu? Itu adalah sebuah upaya pembodohan. Wis termasuk Ya. nek do maca ngono kok beritane saka media A sampai media kok padha kabeh kayak ituke kok ngendi. Ya, itu nanti Penyeragaman karena kita sangat praktis Oh, ya. mungkin itu. Iya. Ya. Dicupleki kok ndak lali. Nggih. Jadi begitu Bapak. Ya. Ada 3 ya tadi yang saya review lagi, ada Ya. 3 tadi tentang penguasaan. Apa Pak Hengreng? Penguasaan kaidah kepenulisan. Ya, Yang siji. kedua, penguasaan kaidah ketatabahasaan. Nah, Yang ketiga yaitu kemampuan untuk memanage informasi. wis. Gitu. Nggih. Cukup nggih? Nah, alhamdulillah ya Nggih, mau Bapak, Pak pripun? Benggering kan wis salat asar. Nggih. Saiki dilanjut. Iki ngene. Awakmu kan ya pelaku media. Nggih. Wis ngombe susu, wis gelem sekolah, wis pinter, saiki dadi pegiat media. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku saiki tak takon awakmu. Dadi kahanan saiki kuwi. Dadi kaya bocah-bocah cilik kuwi kudu dipiyekke. Amarga ngene lho. Dadi kan yo mesake kanca-kanca kaya Pak Seno, kaya Mbak Ika, wartawan-wartawan kabeh sak Solo Raya, sak Indonesia kuwi sok-sok perane niku diganti karo perane bocah-bocah saiki. Eneng tegese netizen jurnalisme. Netizen jurnalisme. Sem. Angel men to kepiye? Netizen jurnalisme. Nah, Pokoke asem, pokoke mbok sak asem. kuwi asem iki nek sing kecut kae. Nggih. Tegese apa saiki bocah-bocah saiki nganggo Android dhewe wis iso nyerbake informasi. Perkara kuwi ora mengedukasi, kepara kuwi ya ecek-ecek, kepara kuwi ya wis melanggar etika, kabeh iso dadi jurnalis dadakan. Lah iki payah. Menurutmu kudu piye, Greg?
Ngeten Bapak. Kepareng ngatur. Ah iya, matur nuwun Cak Bagus ya Ngeten nggih kepiye. saestu niku. Cah cilik-cilik niku cara-carane ngoten ya gadah pemikiran kaya gini cah gede. Yang diidolakan itu tetap ada. Akhirnya berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu benar. Baik. Bener menurut awak dhewe tapi ora bener menurut masyarakat. Ya kaya nek sing nang dalan sok-sok ya sok di takoni apa wis mangan anu deh. Lah wis ngono kae yo. Kuwi bener menurut dhewe. Dadi di planet dhewe. Mbok di planet Di dhewe. planet. Seakan-akan donyane dhewe. Terus planete Pak Udin malah dijipuk Nah. karo planete media-media. Makane repot ya. Terus alat sing ditukokke utawa sing ditumbas karo bocah-bocah menut tabungan. Kan terakhir yo mesti yo udah nglumpukke Idul Fitri saking pitrah niku lho Bapak. Oh, arep ya. neng sekolah arep dienggo tuku skateboard. Kuwi niku dados niku ala. Ya. Angger sak dodokan mesti dianu ngegame. Wah. Wau dalu niku lho kalau ketemu ya mboten saged disebutke niku putrane salah setunggale reporter. Wah. Kok kakek putrane dhewe sliramu. Lah niku. Lah sak ngertos kula niku jenenge pertandingan nek jaman dhisik. Pertandingan ki sekak. Oh, sekak jatuh. 3 langkah mati. 3 langkah mati, 2 langkah anu mutah-mutah. Nah, anu mah. Nah. Piyambake niku nantang. Wis ngene anu Pak. Gandeng jenengan niku ya nantang aku sekak ra iso. Jenengan saya tantang game. Wah, game. PUBG apa? PUBG. Mobil. Oh iya. Mobil ngengeng gitu loh. Mobil Legend kuwi to. Legend ngengeng gitu loh. Ngono kuwi. Aku ya ngomong to. Zamane Pak Bingkring ki ora enek sing jenenge kaya ngono kuwi. Eneke Bak Sodor. Nek Bak Sodor menangan wong cilik. Mas selusuk. Rakitan bapak bunda sing eneke. Ya. Nah, ngoten niku. Tur pengen identitas bocah-bocah niku. Saya duwe pacar. Nah, dadi bocah wis kudu branding awake dhewe minangka identitas. Identitas. Ya pengen menonjol. Bocah wis mengenal duwe titah politik identitas. Nggih. Ning ngartekke kan dereng kados sakniki nek kados ingkang sampun dados dewan kan benten melih ngoten contone nika kan nggih diceritake nek dados dewan kalih dereng dados dewan niku critane benten. Oh, beda. Nggih, nek pancen pulunge niku dados dewan. Nah, niku wah saestu niku. Rezeki napa-napa kenalan kathah. Tapi mboten saged dados dewan kudune pulung, malah mulungi. Waduh, wah, isa mulungi. Ora garing mulungi. Nah, terus dadi pesen semasem niku wah. Ya, wis dadi pepesten. Nggih. Lah kaitane Mobile Legend mau kepiye anak-anak ki mau terus kaitane sambung rambute karo media. Tegese bocah kan wis branding diri. Nggih. Wah wis kaya ngono kae wis kaya ya nang ngenang-ngenangane nang pikirane jebule etika jurnalisme pribadi lho iki mau wis melanggar tata krama sopan santun. Wah sak piturute. Kuwi kudu dipiyeke, kudu diajar kanthi cara iki. Nek kula lho jenenge wong tuwa iki mesti ya nek nuturi karo anak-anake kan mestinya ya nganggo tepo-tepo. Oh, nganggo tepo-tepo. Biasane nek saniki lho. Ya enek-eneke tangga teparo anggar nyengeni iki kok dirungokke 5 omah ngono iki. Sana telepon ya dadakan wong mikir peka kok dadakan ngene. Yo sesuk tak sahur utange. Ate do ngerti nek utang niku lho. Lah mangkane niki kageme para sesepuh ya orang tuanya yang masih punya orang tua atau orang tua angkat. Ya. Kuwi ya ikut
dalam kontrol anak-anaknya. Nah. Ditilihi HP-ne isine opo. Ojo dadi jurnalis dadakan. Ojo dadakan kas dijemput kas dijemput polisi lagi nangis. Lah nek mung nangis saya kecilik nangis kula. Lah iya. Angger kekurangan susu Nah, mesti nangis. Iya, Tapi dia mboten susu nek kula. Lah apa? Tajin. Tajen. Niku tajen kayak uyak wah saestu. Padahal niku gizi sing sae lho. Inggih. Makanya mau susu tanggal 25 besok niku hari gizi Nah. nasional. Jangan lupa minum Susu ngoten lho. Makane apa? Iki ning nggon grupe dulur-dulur kabeh senengane telo lho. Waduh cilaka ya. Ora ati kokean mangan telo dadi bodho ya sengen. Ulang dadi kelingan telo niku mah. Nah, iya. Lah, Wah, jadi kan telo. tegese ngene, fungsi kontrol orang tua itu anak harus artinya punya porsi tersendiri ketika memainkan gadget. Nggih. Nah, kan begitu. Nggih. Gadget. Nggih. Wayahe main dengan gadget iki porsine sepiro, wayahe bertwitter sepiro, Pup lah kuwi mau pup. berfacebook sepiro lah ini kudu. Nek ndak apa artinya? Kaya mau Pak Seno ngendika, Mbak Ika ngendika, masyarakat sing ora ngerti padahal iki asline pewartane yo tenanan, yo independen, yo mencerdaskan, walah karo konten-konten sing gawe bocah-bocah kuwi mau. Kan cilaka to, Pak. Artinya apa? Riuh-riuhnya kemultimediaan, Nggih. kejurnalistikan sekarang ini tidak hanya media dengan media, tapi media dengan masyarakat, dengan individu, kelompok, golongan dan sebagainya. Mumet Nah, iki. iki kan Untel-untelan. untel-untelan lah ini loh. Keserimpet-serimpet. Iya. Makanya juga kita mendorong peran serta jurnalistik khususnya di Klaten, seluruh Indonesia yo ben berkembang kepiye. Tetapi netizen jurnalis sing bocah-bocah ku ya kudu dikurangi. Sampai sepakat toh? Sepakat ya. Wes saya tambah apa meneh? Iki kira-kira piye pesen-pesene kanggo dulur-dulur kabeh ning desa iki piye? Nek desa niku nek saniki niku nak ya nek ngomong ngobrol ten sapin. Wong kula niku petani. Oh, petani, asline. alhamdulillah. Nggih, petani ya. Kula Iya. ki gadah ingon-ingon. Sapimu piro? Nggih nek mboten mboten sapi lah marmot. Gadah marmot kula. Wah, Nggih. Cilok. Untuk dari heeh, kepiye Mbak Ika? literasi bisa menambahkan ya. Heeh. Jadi bagaimana meminimalisir lah kalau menghilangkan itu kita sudah terlanjur sudah sampai ke sini ya. Iya. Jadi modernisasi, digitalisasi itu kan apa-apa sudah cepat, Iya. cepat Betul. penerimaan informasi. Betul. Sekarang media juga lebih menitik beratkan pada kecepatan informasi Nah, ini. daripada ketepatan itu sendiri gitu. Kecepatan daripada ketepatan. Jadi ketepatan itu kalah dengan kecepatan informasi. Nah, Mbuh ini itu Iya. informasinya mal filter mal filter ya. ya. Biasanya mal filter itu yang sampai ke masyarakat duluan. Tuh. Baru media massa seperti hanya meluruskan, tapi masyarakat sudah terlanjur termindset dengan berita yang mal filter tadi. Gitu. Nah, Ya. itu sebenarnya untuk mengatasi nih kalau dari sisi pendidikan itu Betul. kembali lagi ke pendidikan berkebudayaan tadi. Wah, strategi kebudayaan. Strategi Gini, kebudayaan. nah, Bagaimana mengembalikan peran buku, bagaimana mengembalikan peran kelompok-kelompok belajar. Dengan adanya kelompok-kelompok belajar, khususnya untuk generasi sekarang ya, karena saya juga pernah beberapa tahun di dunia pendidikan. iya. Jadi mengoptimalkan kelompok-kelompok belajar. Bagaimana mengemas pembelajaran untuk anak-anak lah. Ya. Untuk anak-anak, untuk siswa itu asik sehingga mereka lupa akan gadget. Ya. Gitu. Atau kalau enggak ya menghidupkan kembali dolanan tradisional dengan konsep kekinian. Gimana nek pers ditarik ning nggon pendidikan. Lebih tarik dari pendidikan. Untuk apa? Ya untuk mengalihkan lah. Karena sekarang ini yang namanya share berita itu kan sekarang sudah masif sekali ya. Jadi
iki piye sing arep ngendeke juga mungkin stakeholder sendiri juga kebingungan. Oh iya. Iki Seperti itu. sistem wis ora iso, mbok Iya, ini kominfo e sistem. ora iso. Soalnya yang berjalan kan sistem. Iki Jadi wis yang kita tarik gokil. siapa? Generasinya yang kita tarik. Nah. Kita bawa ayo kita kembali lagi ke rumah. Iya. Nggih. Kita Sinau. nyalahke pemerintah ya ora Nggak iso. bisa. Diskominfo ya ndak Nggak iso. bisa karena ini yang jalan gokil. adalah sistem. Nek Betul, ya. mau nyalah ketok mungkin kathah nek Iya. aku nyalahke ngono. Jadi Salahe anaknya ngono. Anaknya dituntun ke rumah. Betul. Ayo sinau karo ibu. Ya. Sinau sama itu sanepan gitu. Jane Pak. Ya, oke. Oke, jeng Ika. Nah, Betul. sakniki pasul ning ngene iki beliau Pak Seno. Ya, Pak Seno. Pak Seno Haji aku kok ketok-ketoken Pak Seno mboyo lali. Amin. Wah, Amin. ini mengulas kembali videonya sing viral Pak Seno itu. Oke. Wah, pidatone. Oke. Ngene. Iya, saiki iki piye? Karena Covid-19 iki. Sing tak semelang iki yen bocah SMP pikirane SD. Blank. Ya tau pola pikirnya SD. Mergo ora tau sekolah, bocah SMA pikirane SMP. Ah, sing dicilakani nek kaya awake gapukan ini ki pikirane bocah lah. Kuwi cilaka. Napa nggih enten Bapak? Ora enek. Ora Ora enek. enek. Iki pokoke nek Klaten Solo ora Indonesia ya ora Enten enek. iki. Wis go sampean tok mbon. Paksal malih nggih. Pak Seno Haji, dados ngaten, Pak. Saat ini memang media ini selain juga mencorongkan informasi jelas, sifatnya juga harus independen, kemudian harus mengedukasi, itu kan jelas. Kemudian konten-konten di media massa itu kan juga bisa berupa konten-konten pendidikan, Ya. kemudian sifatnya juga informasi, bahkan juga ada hiburan. Ya. Itu boleh, itu juga hak pers Iya. untuk mengangkat tema-tema itu. Nah, kemudian Pak, saat ini karena penjenengan ada di media online ya, bukan media cetak, fake internet ataupun media-media fake internet itu informasi yang palsu. Kemudian ada lagi konten-konten yang mengedukasi. Kan semuanya kan juga butuh rating Pak Seno. Nah, ini kita juga harus independen. Nggih. Piye carane juga rating media kita bisa tetap eksis, tetapi tanpa kemudian kita artinya mengorbankan salah satunya termasuk independensi ataupun kita tidak artinya membodohi, tetap mengandung edukasi. Jadi kabeh kudu padha mlakune. Ya begitulah. Gimana tantangan itu Pak? Ya, menyikapi hal tersebut mungkin tanggapan saya Nggih. sebagai seorang media ataupun pelaku media, baik itu medianya sendiri ataupun pelakunya sebagai wartawan, Betul. yang harus dilakukan adalah yang pertama tetap sebagai kewajiban kita. Bagi kewajiban kita sebagai wartawan yang harus menulis. Sebagai tanggung jawab kita yang harus menulis dengan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ya bagaimanakah kita menulis ya harus dengan narasumber ataupun dengan mengklarifikasi, konfirmasi ataupun apa istilahnya kalau bahasa jurnalistik harus seimbang. Jadi ketika ada pemberitaan yang A, jangan hanya sekedar A saja yang Tanyai lah ya. konfirmasi dan yang lain. Harus pemberitaannya itu harus berimbang. Betul. Dan jangan sekali-sekali ya memasukkan sebuah opini. Beda pembedaan. Lah, Ketika itu Pemikiran opini kita sendiri, tanggapan kita sendiri yang kita masukkan, itu sudah keluar dari real jurnalistik. Kode etik tadi. Nah, Karangan lah, Jadi, karang dhewe lah. nah, ketika itu kita masukkan opini kita itu bukan sebagai berita lagi. Nah, kalau kita hanya opini ya kita tulis di situ opini. Nah, jadi tanggapan kita sendiri boleh menanggapi, cuman betul. jangan dicampur adukan dengan sebuah pemberitaan.
Terus ya. untuk sebagai media ya harus berusaha, perusahaannya atau medianya harus berusaha untuk istilahnya melengkapi sebuah apa yang sudah diatur dalam undang-undang pers. Ya. Yaitu aturannya bagaimana, ya harus badan hukum ataupun apa, semua harus dilalui. Jadi ketika itu sebuah kerangka media itu intinya kan harus ada perusahaan, ada badan hukum yang lain, terus ada pengurus-pengurusnya dan itulah sebuah perusahaan pers. Betul. Jadi sebagai insan pers, sebagai pelaku media, ya tanggung jawab kita adalah menyampaikan sebuah informasi. Begitu juga sebagai netizen jurnalisme. Nah, itu loh. Itu pun ketika kita menulis di medsos, Iya. di medsos, jangan sekali-kali ketika itu sebuah pemberitaan, jangan menyampaikan opini, karena itu nanti bertentangan dengan undang-undang IT ketika nanti berseberangan dengan hukum. Boleh motong ya? Ya. Berarti prinsipnya netizen jurnalisme itu sebenarnya boleh. 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 Netizen jurnalisme itu Boleh. boleh. Ya. Tetapi harus juga mengambil ataupun mengadopsi sebuah etika jurnalistik. Jadi yo informasi itu jangan sebuah opini. Iya. Apalagi untuk sebuah kepentingan ya. Iya, betul. Nah, ini Karena kan nanti semacam kutipan apa dari mana gitu bisa. Ya, contoh saja ketika berita ini tentang A itu harus dikonfirmasi. Dikonfirmasi ya kita masukkan misalnya ke medsos ataupun ke apa, ya itu nanti harus ada etika jurnalistiknya. Jadi netizen jurnalisme itu juga dibolehkan dan ada undang-undangnya juga bisa. Itu hak juga. Hak juga. Nah, cuman harus mengadopsi aturan sebagai undang-undang jurnalistik tadi. Jadi jangan menuangkan sebuah opini untuk sebuah pemberitaan. Nah, kecuali kalau itu memang opini kita sendiri. Kita tulis opini. Jadi tanggapan kita sendiri. Bukan berita. Bukan berita. Beda. Nah. Misalnya jenengan nulis esai apa nggawe artikel itu beda meneh ya. Saya pun bisa misalkan menanggapi A. Itu jangan dimuatkan sebagai itu berita A dan sebagainya. Itu harus tertulis opini. Opini terus di bawahnya siapa? Seno Aji. Ya, jadi seperti itu. Jadi opini itu harus jelas opini dari siapa. Nah, misalkan itu tanggapan misalnya kan, saya menanggapi ternyata pemerintah itu sekarang A, B, C dan E. Nah, terus karena itu sebuah opini, sebuah tanggapan pribadi, ya tuangkan itu sebagai opini. Apalagi nggih, sakniki sing jenenge Facebook ini jenenge macam-macam nggih. Iya. Fotone ya macam-macam, jenenge macam-macam. Ketoke bagus, ketoke wayu diceraki. Wah. Blonteng. Seniku sengaja apa enggak dilanjut. Nah, itu jadi ketika kita memposisikan sebagai seorang jurnalis, seorang wartawan, yang namanya wartawan, manusia yang memberitakan atau pelaku yang memberitakan sebuah informasi. Jadi ya tugasnya adalah menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi bukan berarti menyampaikan isi pribadi. Gitu loh. Menyampaikan informasi apa yang kita dapat, informasi tersebut kita sampaikan. Kecuali kalau pendapat pribadi, nah, itu termasuk dan opini. itu pembentuk opini. Iya. Kalau itu mengandung artinya begini, artinya mengandung edukasi dan tidak berseberangan dengan hukum kan juga tidak masalah. Wacana semacam kadang-kadang ada di media massa koran tuh wacana tentang karena salah satu fungsi tugas yang dimaksud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa oleh insan pers itu kan juga pembentukan opini. Tinggal pembentukan opini itu opini yang bagaimana dulu, kepentingannya kepiye, aspek hukumnya kepiye, kode etiknya kepiye, kan begitu. Nggih. Monggo dilanjut. Jadi menggarisbawahi, misalkan sebagai insan pers adalah
tugas utamanya adalah menyampaikan informasi dengan kode etik jurnalistik. Dan itu harus dipegang teguh seorang wartawan. Jadi mencari informasi yang seimbang, terus dengan etika jurnalistik, dan dimuat di media yang jelas. Betul. Dan dimuat di media yang jelas. Maksudnya dalam Judul arti yang jelas juga. Maksudnya dalam arti media yang jelas itu ya yang sesuai dengan aturan undang-undang jurnalis, undang-undang pers gitu loh. Jadi misalkan walaupun itu hanya sebuah media online, ketika memang sudah sesuai dengan undang-undang pers itu pun diperbolehkan. Ya, terima kasih. Ya, oke Pak Seno. Terus kemudian begini Pak, ini sedikit Pak. Tadi kan disinggung bahwasannya kita menghadapi era digitalisasi yang luar biasa. Ya. Persaingan ya kaya ngono, persaingan informasi, persaingan produksi ya kaya ngono, kepentingan politik apalagi semuanya membawai, menaungi dadi riuh tumpuk undung mau kan ngono. Umbrukan ki mau. Umbrukan. Sak karung-karung. Iya kan? Sak. Iya, kenyataannya kan memang zaman kita kaya ngene iki sing dirasake karo sing dilakokke awake. Nah, ngeten Pak Seno. Ini sekarang ini 2021 kan sampai 2024 kan akan memasuki pola baru, Pak. Sistem baru. 2024 pilihan ning 7 werna bayangkan. Milih DPRD Klaten, iki sing Klaten, DPRD provinsi, DPD, pilihan presiden, pilihan bupati, pilihan gubernur, bayangkan. Tangane keju sing Nah, nyoblos. iki 2024. Ciro lupa. Awake kudu sinau tenan iki Mas Bengkring. Kudu sinau tenan. Sinaune maksudnya kepiye? Nggon samu barangnya kudu disinau termasuk nggon media. Nek Pak Seno karo Mbak Ika fungsi kontrol, fungsi corong informasi dan sebagainya itu wis undang-undang wis cetok. Ha ning awake iki kan pribadi. Dadi nek netizen jurnalis ki ngono. Nah, kan ngono. Sem-sem ki mau. Nganggo sem-sem mau. Terus tantangan ke depan, Pak. Di 2024 karena ini masa transisi. Saya pengen tahu ya. Saya belum tahu sejauh mana media cetak, Pak. Ini nanti mampu bertahan di era digitalisasi ini, baik yang nasional maupun yang daerah maupun yang lokal. Ini jadi media kertas loh, cetak itu sampai sejauh mana tingkat bertahannya dan bagaimana juga prospek online-nya. Karena kalau dari sisi regulasi hukumnya, konstitusi kita 2024 jelas. Di situ semuanya akan bertarung secara konstitusi melalui pemilu serentak. Otomatis kan semuanya akan menyesuaikan Pak Seno. Pripun niku menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi mau menanggapi tentang bagaimana pertahanannya itu bahwa untuk media cetaknya dulu. Iya. Media cetak kan ya kalau sekarang saja kan masyarakat itu jarang sekali jangankan memegang sebuah koran ya, bukan memegang sebuah koran, membaca buku saja di rumah yang sudah ada aja jarang-jarang banget. Ya, contoh saja saya sendiri. Iya. Saya mencari sebuah informasi aja sekarang melalui Google, internet. Iya. Nah, ya ini sebagai gambaran saya sendiri saja mungkin sampai ke tingkat berapa bertahannya juga saya belum bisa menganalisa karena mungkin itu bukan wewenang saya untuk menganalisa hal tersebut. Rahasia perusahaannya masing-masing ya itu ya. Terus ketika itu bicara tentang transisi, transisi ya tergantung dari sebuah negara ataupun ke instansi ataupun yang lain tingkat untuk mendidik masyarakatnya. Masyarakatnya. Contoh saja ketika nanti di era 2024 di salah satu di perpolitikan akan ada sebuah pemilihan umum itu di
contoh saja di Klaten ya, khususnya ya, itu kan ada tujuh apa Pencoblosan istilahnya, 7 coblosan lah 7 coblosan lah, itu ketika nanti tidak diedukasikan, tidak disampaikan, itu ya ataupun di manage yang jelas, itu masyarakat saya yakin juga akan kebingungan, dan mati kebingungan, wah apa sih untungnya nyoblos gitu kalau mereka bicara tentang itu. Tapi ketika nanti ada edukasi, ada pendidikan yang disampaikan ke sana, sosialisasi itu akan ada nilai-nilai yang terang, dalam arti penjelasan mereka itu, oh ternyata itu untuk sebuah pembangunan negara itu harus dimulai dengan pemilu tersebut, menentukan arah ke depan. Jadi masyarakat sekarang harus ada diedukasi bagaimana cara apa istilahnya melakukan pencoblosan besok, bagaimana ini dan itu salah satu untuk contoh transisi tadi. Yang terus yang selanjutnya adalah mungkin transisi yang lain tentang perubahan apa, tentang perundang-undangan ataupun apalah, itu seharusnya harus ada edukasi. Ada edukasi, kemungkinan mungkin bisa disampaikan ke apa istilahnya di media-media ataupun mungkin di apa istilahnya mungkin tempat-tempat ataupun yang tempat-tempat kajian umum lah, mungkin dari budaya, terus pendidikan, politik, yang mengupas tentang hal tersebut. Karena masyarakat saya yakin dengan adanya edukasi tersebut mungkin akan mengetahui seberapa perlunya, seberapa pentingnya untuk mengetahui informasi tersebut. Jadi dengan adanya dialog, menyampaikan secara edukasi, bagaimanakah contoh saja tentang perpolitikan, itu harus dikupas juga, karena memang masyarakat saya yakin sangat membutuhkan dan perlu pemahaman yang jelas. Yang penting nek media ya ora terus coblos partai A, partai B kan sing penting ora kuwi. Tidak seperti itu, dalam arti sosialisasinya itu harus secara menyeluruh. Bukan komprehensif. Bukan menunjuk A, B, C dan C. Jadi harus secara global, kalau itu sebuah informasi yang harus masyarakat ketahui. Betul. Boleh menambahkan? Nah, berarti sekedap ya. Berarti 2024 itu apa? Karena ini kita akan memulai pola baru, tatanan baru secara konstitusi, secara regulasi dan sebagainya. Indonesia itu kan akan memulai sesuatu yang baru. Ki 2024. Saiki kan transisi. Makanya peran media massa juga dinanti-nantikan agar memberikan pencerahan 2024 yang ditunggu pemilihan, kan begitu. Ya harapannya pilihan sesuk iki ora nganggo politik uang iki lho. Wah kuwi marai mumet ongko. Ongko lah. Arek kering ongko. Nggih, Mbak Ika monggo. Nggih, tadi berkaitan dengan eksistensi media cetak. Eksistensi media cetak ya. Kalau dari view saya memandang ke depan itu mungkin 10 tahun ke depan media online ini sedang menempati memuncaki tren untuk 10 tahun ke depan. Cuma yang namanya siklus itu kan berputar siklus apapun nanti akan berputar. Itu secara sosiologis itu seperti itu. Jadi seperti halnya media online, media cetak sekarang yang sedang memuncaki tren itu adalah media online. Dan untuk 10 tahun ke depan itu view saya, dari menurut saya, pandangan saya masih akan memuncaki tren itu. Jadi bisa jadi nanti media cetak itu mati suri, mati. Akan perlahan-lahan ya, akan tergeser ya. Nah, tapi untuk 10 tahun kemudian lagi, setelah 10 tahun kemudian kedepannya lagi, dengan adanya sekarang nggak bisa dipungkiri ya, ada semacam entitas-entitas kecil seperti rumah baca, taman-taman baca, perpustakaan desa, keliling, itu sebuah kekuatan gitu loh. Sebuah kekuatan yang nantinya akan mendongkrak yang namanya
media cetak itu kembali. Iya. Entitas satu lagi, Berarti ya ini kelompok kita ini. Berarti ini kaitannya juga dengan penerbit ya Pak ya? Iya. Wah penerbit ya tadi rada rekoso ya. Nah, itu ya memang Iya. setiap siklus kan ada yang diuntungkan, Hmm. ada yang dirugikan, itu sudah memang sudah sunatullah gitu. Mm-mm. Itu. Jadi munculnya ya itu tadi, intinya munculnya kelompok-kelompok belajar itu ya nanti akan jadi kekuatan untuk menghidupkan kembali literasi berbentuk kebendaan atau berbentuk cetak seperti itu. Iya. Seperti ini intensitas kita ini. Iya. Nanti kan kedepannya mungkin Bapak Ari akan menerbitkan leaflet. Ya, Leaflet betul. kan bentuk buku yang bisa dibaca. Nah itu kan juga sebuah kekuatan yang nanti akan menunjang munculnya kembali media cetak Iya. itu. Tapi kalau pandangan saya ya untuk 10 tahun ke depan itu media online masih tetap memuncaki tren itu. Ngeten Mbak Yu, anu Lah tonggoku ki nek Piye, bangsa piye? buku heeh. dikilokke iki wis piye. Orang di pemikiran ki kadang-kadang ya. Mbok ya disumbangke nang perpustakaan ngono diusul. Lah arep tuku beras. Wah. Panenane lagi dipangan tikus. Anake njaluk pulsa mesti ayo. Anake ya kuwi mau arep dadi netizen jurnalisen kuwi mau netizen jurnalisen pokoke sem sem. Oh sem. Iya. Dikilokke coba. Yo Emang nggih itu ya. apa ditumbas ya. Dapat diumumke ngono. Iya. Padahal kuwi ya buku-buku penting citakan-citakan yang kayak dulu. bumbu masak barang dikilokke lho. Lah iya. Sebenarnya buku itu kan nggak ada yang basi. Ilmu itu tidak ada yang basi. Iya. Artinya gini itu hanya kemunculan buku itu hanya revisi-revisi seperti itu. Revisi itu kan belum tentu salah semua. Tetap ada beberapa yang masih relevan. Tetap nggak ada yang namanya ilmu yang dibukukan itu basi sebenarnya tidak. Apalagi yang hoax itu tadi ya. Iya. Nah, tadi kan Mbak Yu Ika tadi kan. Nggih. 10 tahun yang akan datang. Ini kan memang media online ini kan tetap masih berkibar. Bahkan juga media-media nasional pun sampai di daerah-daerah juga bermain di segmen itu kan Iya, begitu. iya. Semuanya lah. Praktis kok. Iya. Kepraktisannya memang awake dhewe mbiyen 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ki hari ning nggon Bangjo ning endi kae koran-koran itu to. Koran. Saiki kok hari ning perapatan nih cek. Selak ijo Mas. Sampai Selak saya ijo. Ingat dia waktu itu ada Kuwi sing- pengumuman UMPTN. Nah, Nah, saya beli itu sampai SMPTN. harganya 9.000. Itu saya berjuang bar subuh ngantri. Iya. Lho. koran-koran Iya. didol neng toko-toko neng ini ditawake Pak koran itu kan eneng keliling. Keliling. Saiki kan paling gur kantor-kantornya mungkin saiki wis Tidak ada yang baca wis mungkin ya. dikurangi orang yang sing baca. Waduh, iki kan eman-eman banget. Padahal sebenarnya apa? Untuk mengisi chip-chip otak ini, terutama nih anak-anak ya, budaya baca itu memang harus ditumbuh kembangkan. Kalau online, kalau ini Android, budaya bacanya hanya sekilas. Dia ketutup gambar, ketutup slide Iklan. media yang lain, Kemampuan melihat juga kemampuan terbatas. melihat terbatas, Terbatas. wes ambiar. Akhirnya jadi generasi ambiar itu ya nek ngono kuwi gitu loh. Nah, terus iki ngene Mas Bengkreng. Jadi ki mau kan wis rada ning terang, rada Nggih, ning nggih. gambaran. Nggih. Iki kanca-kanca wartawan sudah menerangkan bahwasanya fungsi pers iki koyo ngono kuwi. Lah iki awake iki ning hari KSN iki ya ra. Nggih. Awake kan duwe tujuan ingin mencerdaskan juga. Nggih. Mencerdaskan sapa awake dhewe. Awake dhewe sih. Iya, awake dhewe sih. Urung cerdas kok nyerdaske Nyerdaske wong wong, liya. aduh. Piyayi sana. Oh ya saru kan Nggih. gitu. Tegese bareng-bareng nek eneng bener engko ya ben masyarakat melu sinau. Nggih. Nek sementing awake ya kudu cerdas dhisik. Nggih. Iki apike awake sok kudu piye ya kudu gawe jurnal, gawe majalah, raketan terbit Nggih. 6 sasi pisan kan ya ora apa-apa. Nggih. Temanya tentang pertanian, kebudayaan, Mantep nih, pendidikan Bu. dan sebagainya. Kowe setuju toh? Setuju lah kula. Danane piye danan? Danane nggih kula golek. Wong kula kan arek kring ngoten pun angka niku pun enten.
tinggal kula tarik kring. Angka. Lah angkane pun enten. Oh, seneng. Mboten sah bingung. Alhamdulillah, Bengkring iki makmur. Alhamdulillah. Kuwi Bengkring iki nek 20 tahun sing kepungkur. Tambah Nah, cerdas. ngombene minum susu. Ah, Apa meneh saiki ning strategi kebudayaan. Kula matur nuwun sanget iki. Nah, sip. Nggih. Ya. Wis saiki kowe kudu kepiye iki so selaku insan pers juga kaitane Dedek Werna apa warna-warna iki mau Dedek bengek iki mau piye pendapatmu piye? Ya kula ngeten Bapak. Ya kene iki ya dengan nama kanal desa.id niku online nih, berita online nih. Lah gandeng cenenge kalih YouTube dan YouTuber kreator. Oh, gitu. Konco-konco kenal-kenal akhirnya pengen jadi kreator YouTube. Oh ya. Terus latihan. Kuwi ya hak juga, Lah, boleh. nggih. Boleh ya Pak Seno ya. Nggih, akhirnya Hmm. ya wis coba yang di kanal desa niku nggih. Ya tentang desa, Oh, Pak tentang Bengkring desa. niku tentang desa. Berarti blusakane nang desa-desa. Oh, desa. Dodol napa mawon niku diwawancara, Heeh. tumbas wawancara. Heeh. Nek nulis beritane niku nek berimbang nggih ditulis. Iya. Nek mboten berimbang pun angsal paseduluran. Oh, ngoten Nggih. nggih. Contone sing sadyan duren pasar kembang niku. Oh, nggih. bener. Wah, niku awas pun niku jan saestu mboten ngapusi kok. Durene Napa enak sing tenan. nggih anu sing dipun jual niku ya legi tenan. Enak Enak tenan, tenan legi tenan, niku. regane ya murah Tur tenan. ngeten, empoke yo. Mbok eop. Nggih. Mbok eop iku apa iku? Ya empok, eop niki kan eop niki. Nggih. Nah, mboten ketemu mboten panas. Oh iya. Pun empok, eop Iya. ngoten ditane. Cuma sing penting ya tetep kudu independen dan berimbang. Berimbang, nggih. Ya. Harapannya kan ngono. Jadi channelmu kanal desa harus dibangun terus. Nggih, So, udah no. Hari KS iki strategi kebudayaan dibantu gawe jurnale. Siap. Pak Udin ya siap toh besok. Siap. Kanca-kanca kabeh sedulur-sedulur kelumpuke Nggih, ya. terus. Kon bantu budaya literasi ini. Tuh, nggih. Nah, pemirsa yang budiman, jadi demikian tadi memang panjang lebar kita berbicara tentang pers ya. Kaitannya dengan kemampuan berliterasi dan progres ke depan. Kuwi arep piye dan sebagainya karena memang kita tidak bisa menghindar kita sudah masuk dalam dimensi digitalisasi. Nah, sebelum acara ini kita tutup, Bapak ngukon ngendika closing statement dulu. Iya toh. Nah, sebelum ditutup monggo closing statement, Pak. Ya, Seno. terima kasih pemirsa semuanya. Jadi sebagai insan pers kita harus dengan nurani, dengan hati menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya Ya. pada masyarakat agar masyarakat juga membaca ataupun melihat ataupun menangkap informasi itu pun juga dengan jelas. Jadi kita harus sebagai insan pers menyampaikan informasi apapun dan keadaan apapun harus dengan sesuai etika jurnalistik. Jurnalistik. Harus berimbang dan dengan jelas. Tuh. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ari KS. Ya, Pak Seno, monggo Mbak Ika. Ya, sebagai closing mungkin ya. Sebagai pegiat literasi, monggo kita para orang tua, pegiat apapun gitu ya, kita jangan bosan untuk tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Wah. Jangan pembelajar. sampai kita sudah merasa mentok pada pencapaian tertentu. Wah. Puas dengan Jadi semakin kita belajar, semakin kita itu akan merasa bodoh. Sementara kita akan melahirkan generasi yang sangat banyak. Jadi Ya. PR kita ke depan itu sangat banyak. Ini hanya soal literasi saja gitu ya, bagaimana menumbuhkan literasi. Jadi mulai hari ini juga, sekarang juga, dan dari yang terdekat. Siapa itu yang terdekat? Ya anak-anak kita. Iya. Kita coba tarik kembali ke rumah, disinau bareng, ayo membaca bersama, ayo bagaimana nanti kedepannya
kita juga akan menularkan virus-virus literasi yang berbudaya itu ke masyarakat secara luas. Begitu. Ya, nggih Jengika. Tarik kring. Angka. Nah, tegese angka ki ora kena ditafsirke liya-liya. Oh, mboten. Angka kuwi matematika. Nggih. Angka kuwi statistik. Dadi Terus. kabeh kuwi mau kudu diukur dengan statistik. Nah, Oke. kuwi jenenge angka. Angka. Tarik kring. Angka. Monggo. Kudu piye iki? Kudune nggih ngeten iki. Nah. Wau kan cah cilik-cilik wau asline do cerdas. Pinter-pinter. Gawe kalimat apapun tuh ngalahke sing kaya Pak Bengkring ngene iki kan kalimatnya ya mung ngono tok. Nek bocah saiki niku wah bagus nah. Kepingine bocah-bocah kabeh sing sesuk kepengin mbok menawa dadi wartawan, ganteni Pak Bengkring, ganteni yang lain. Iki lho masa depan ini iso belajar karo Pak Bengkring, karo beliau-beliau ataupun langsung ke Ari KS Center. Strategi kebudayaan. Ya, nggih. Ngoten. Itu sakit seperti itu. Untuk generasi muda Generasi muda ini ben ora main kuwi mau apa mau legend-legend kuwi mau ya. Nganggo ngengeng ki mau, Iya. ngengeng. Siap bantu, siap mendidik. Bantu. Iya. Terus sing niku sing pengen dadi YouTuber tenang wae, tak ajari ra apa-apa. Lah, siap dadi mentor. Dadi sesuk nek wis dadi sae bocah-bocah enom. Jadi kreatore Klaten sing Ya. udah terkenal Berbudaya. banyak sekali yang berbudaya. Iya. Klaten harus dicorongkan. Klaten dicorongkan. Klaten tengah-tengah kok. Iya. 1000 mata air. Kimplah-kimplah. Nah, kaya banyune Umbul cokro, umbul ponggo. walaupun saat ini ora iso piknik lagi PPKM. Nggih. Ora apa-apa. Ten sumure kula cukup kok mabius ngoten. Wah, acles. Nggih niku anyes. Jadi cemplungke. Nggih timba muduk niku males ngoten pun. Kuwi kekerasan kuwi. Cilikan kula nggih ngoten niku kok. Ya. Nggih. Terus apa meneh sing dak diaturke apa? Nggih, sementara niku ring. Kuwi ya. Oke. Nggih. Oke, pemirsa yang budiman. Terima kasih Pak Zainuddin Seno Aji kersa rawuh wonten ing Forum Ari KS Center Strategi Kebudayaan. Kemudian Jeng Ika NH juga sampun kersa rawuh. Iki Pak Bengkring iki. Kula bawa kula nggih. Kula. Awakku dhewe pokoke aku kancanono. Oh, Ayo nggih. mesake ibuke ning mburi kan ya wis kesel. Nggih. Ya, nek ning tamu-tamu ya digaweke Nggih. kopine lan sak piturute ya. Nggih, Bapak nggih. Oke. Pemirsa, kesimpulannya adalah kita sudah memasuki era yang baru. Saat ini kita akan mentransformasikan diri kita selaku individu, selaku sosial, dan selaku masyarakat yang terbangun di dalam satu kesatuan entitas yang dinamakan NKRI. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengarungi zaman digitalisasi. Ini poinnya. Yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia saat ini kita terima dulu kondisi wabah COVID ini dengan segala resikonya, konsekuensinya, baik ekonomi seperti apa, kondisi politik yang bagaimana, kita terima saja dulu dengan bersabar. Karena kita akan memasuki pola yang baru tahun 2024. Insya Allah kalau kita kuat dengan menjaga imun tubuh kita, mau minum apa? Susu. Lajeng dengan menjaga imun pikiran dan imun hati, insya Allah nanti kita akan selamat sampai di perjalanan 2024. Tetapi 2024 kita harus sepakat. Karena kita memulai sistem politik yang baru, harapannya kita harus bebas dari politik uang. Setuju tak? Setuju. Jangan sampai kemudian kita akan membangun pola baru, konstitusi yang baru di 2024. Kalau masih sama dengan yang terjadi
di 10-20 tahun terakhir sama juga bohong. Nah, maka dari itu dalam kesempatan kali ini saya memohon kepada segenap instrumen masyarakat termasuk insan pers, bagaimana pers tetap mencorongkan informasinya sebagai bentuk informasi yang mengandung nilai-nilai kependidikan, yang mengandung nilai-nilai yang sifatnya juga mengedukasi dan berimbang. Karena apa? Pers adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Pers adalah bagian dari upaya mencerdaskan masyarakat. Maka kalau ditarik pers tadi dalam dunia pendidikan seperti itu, dalam dunia politik seperti itu, dalam ekonomi seperti itu, terlebih di era digitalisasi saat ini. Setuju nggih Pak Tunggre? Mekaten nggih Pak Seno nggih, Jeng Ika. Harapan saya, mari kita bersama-sama membangun artinya tugas dan tanggung jawab sosial ini kepada masyarakat, baik selaku insan pers maupun pribadi kita, selaku netizen jurnalisme harus mengandung pertanggungjawaban kepada sosial untuk selalu mencerdaskan. Jangan sekali-kali kita menyebar konten-konten yang receh, mohon maaf. Awake dhewe ora butuh sedina sewengi 24 jam liyane gur cengengesan yo apa. Saatnya kita serius untuk membangun pola pikir berdasarkan literasi strategi kebudayaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, insan pers harus didorong tetap tumbuh dan berkembang untuk mencorongkan segala bentuk informasi dan mengandung nilai-nilai kependidikan. Nah, untuk itu kami mengajak kepada semuanya, semoga ibu bapak semuanya, pemirsa yang budiman, Pak Seno, Jeng Ika, Mas Pengkring, dan saya pribadi selalu dalam keadaan yang selamat, sehat. Ping telune apa? Duit. Nah, duit. Wong kuwi kudu slamet. Nek wis slamet jiwane ora terancam. Tegese urip, banjur sehat. Awake duit akeh, ora iso nikmati panganan enake kaya ngopo, kan ya padha wae. Nggih, kuwi sehat. Sing telune kudu duwe duit. Duit kuwi diwiradati kelakone kanthi laku. Lakune golek duit kanthi doa, usaha, ikhtiar, tawakal, nyambut gawe. Kabeh kuwi mau sinau golek duit, kudu menstrategikan diri kita berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan Indonesia sing beradab. Mekaten nggih Ibu Bapak pemirsa semuanya, matur nuwun, selamat sore. Ketemu lagi di jagongan selanjutnya dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.